Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianto dengan NPM 2115061061. Di sini saya akan membahas tentang eh, praktikum sistem operasi percobaan ketiga, yaitu deadlock. Deadlock adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud adalah Kebetulan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan suatu proses. Jadi deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau dalam kondisi di mana tidak ada komunikasi antar proses yang membuat proses berhenti. Nah, dapat dianalogikan seperti gambar di sini. Um, Pada gambar di sini terdapat 4 jalan dan 4 mobil. Jalan ini dianalogikan sebagai resource dan mobil-mobil ini adalah proses. Nah, pada gambar ini mobil saling menunggu di tengah-tengah, yang mobil ini ingin mengakses jalan ini namun terhalang oleh mobil yang ini. Itulah analoginya. Di dalam deadlock itu em, terdapat penggunaan sumber daya proses dan urutan sebagai berikut, yaitu mengajukan permohonan atau request. Bila permohonan tidak dapat dikabulkan dengan segera, misal karena sumber daya sedang digunakan oleh proses lain, maka proses itu harus menunggu sampai sumber daya yang dimintanya tersedia. Yang kedua, ada menggunakan sumber daya atau use. Proses dapat menggunakan sumber daya, misalnya printer untuk mencetak, disk drive untuk melakukan operasi atau I/O, dan sebagainya. Melepaskan sumber daya atau rilis. Setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lain. Eh, di dalam sini resource itu ada dua, yaitu resource preemptable dan resource non preemptable. Resource preemptable itu adalah resource yang diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberikan efek apapun pada proses tersebut. Eh, yang kedua itu adalah resource preemptable, adalah resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Resource ini sering menyebabkan deadlock. Oke, di sini kita langsung ke percobaannya saja. Nah, di sini kita langsung akan mengcompile kodenya, kita compile, lalu kita put in memory untuk memasukkannya ke dalam CPU instruction. Kita load in memory pertama. Di sini sudah masuk yang program pertama. Kemudian untuk proses yang kedua, kita compile juga. Load in memory. Proses kedua masuk. Kemudian proses ketiga kita compile. Masuk. Lalu proses keempat kita compile lagi. Load in memory. Kemudian masuk ke dalam CPU instruction. Setelah ini kita akan ke OS di sini. Nah, di sini sudah terdapat program name-nya, yaitu P1, P2, dan P3 dan P4. Oke, di dalam percobaan ini eh, kita melakukannya dalam round robin dengan 10 tick. Jadi kita akan melakukan round robin. Mengaturnya ke 10 tick dan kecepatannya maksimum. Nah, kita akan memasukkan prosesnya ke dalam ready proses. P1, P2, P3, dan P4. Nah, saya akan menyampaikannya dulu.
Nah, kemudian kita akan start untuk memulai programnya. Nah, di sini terdeteksi proses deadlock. Nah, deadlock ini terjadi ya karena proses resource satu itu diminta oleh resource satu melakukan proses satu diminta, tapi diminta juga oleh proses 4. Resource 2 melakukan proses 2 tapi diminta juga oleh proses satu. Resource 3 melakukan proses 3 tapi diminta juga oleh proses 2. Resource 4 melakukan proses 4 tapi diminta juga oleh proses 3. Jadi akan menyebabkan deadlock. Nah, hal yang harus dilakukan agar deadlock ini tidak terjadi lagi yaitu dengan merilis salah satu resource, resource agar proses dapat berjalan lagi. Di sini saya akan merilis R1 atau resource 1, kita rilis. Nah, kemudian dia akan melakukan oleh proses 4 ya. Bukan proses, akan melakukan eksekusi programnya. Resource R1 ini berwarna hijau, artinya dia sudah selesai menjalankan proses dari dilepaskan. Nah, di sini sudah selesai, prosesnya berjalan dengan lancar tanpa terjadi deadlock lagi. Kemudian kita akan mencoba dengan metode prevent, isi low hold and wait, centang dulu. Kemudian kita masukkan program list lagi ke dalam ready proses. Lalu kita start. Di sini program dapat berjalan dengan lancar, tidak terjadi deadlock karena uh, program mendisallow wait-nya, mendisallow wait dalam proses itu. Jadi uh, dalam resource it, dalam proses itu tidak ada saling tunggu menunggu. Ini masih berjalan. Nah, sudah selesai ya. Kemudian kita akan mencoba metode kedua yaitu prevent yang bisa low circular weight. Kita akan masukkan lagi program list ke dalam predict queue.
Kita klik start untuk menjalankannya. Di sini terdeteksi ada terjadinya proses deadlock dikarenakan ada saling tunggu menunggu dalam proses, saling tunggu menunggu dalam dua proses untuk menggunakan satu resource. Oke, kita akan merilisnya agar proses dapat berjalan. Kita harus merilis salah satunya, salah satu resource. Dan proses telah berhasil dieksekusi semuanya. Kemudian kita akan mencoba use total ordering. Kita akan masukkan lagi ke dalam ready queue. Nah, klik start. Di sini tidak terjadi deadlock karena resource digunakan oleh proses secara teratur. Kemudian kita akan mencoba metode recover yang abort proses. Kita masukkan lagi programnya ke dalam ready proses. Lalu kita klik start. Jadi terdeteksi deadlock, namun deadlock itu diatasi dengan abort proses, yaitu eh, di mana proses yang menyebabkan terjadinya deadlock itu diberhentikan atau diberhentikan sehingga proses yang lain dapat berjalan dengan lancar. Nah, sini telah selesai. Kemudian kita akan mencoba yang preemptive resource. Masukkan lagi ke dalam ready proses. Kemudian kita akan menjalankan program.
Ya, tadi terdeteksi deadlock ya. Kemudian karena dia menggunakan metode preemption, dia resource-nya akan dilepas dari proses yang memakainya tanpa memberikan efek apapun pada proses tersebut. Jadi proses resource yang dilepas itu akan menjalankan proses dengan lancar. Jika tidak terjadi deadlock lagi, program itu telah selesai. Kemudian kita akan menggunakan metode do not detect. Ini masukkan damnya. Start. Di sini tidak ditampilkan adanya terdeteksi terjadinya deadlock dikarenakan di dalam program ini tidak tidak kita mengaktifkan fitur yaitu do not detect, yaitu tidak mendeteksi deadlock. Jadi deadlock yang terjadi itu diabaikan oleh program. Kemudian ya, kemudian kita akan masuk ke metode banking. Di sini terdapat 5 proses, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4 dengan 3 resource tipe A, yaitu 15 instance, B 10 instance, dan C 12 instance. Di sini ada allocation. Allocation ini resource yang ditempatkan untuk melakukan proses. Ini max ini jumlah total dari keseluruhan resource yang diperlukan untuk melakukan proses. Terus need ini yaitu max dikurang allocation. Available ini sisa resource yang belum digunakan, yang belum dialokasikan. Jadi yang pertama, jika nilai need ini kurang dari work atau available ini, maka dia akan berjalan. Dan jika need lebih besar dari work, maka akan ditunda. Jadi pada proses P0 ini need yang dibutuhkan adalah 7, 4, dan 3. Di sini available-nya hanya 3, 3, dan 2. Jadi tidak mencukupi. Jadi jika tidak mencukupi, maka akan ditunda terlebih dahulu. Tunda. Kemudian proses P1 itu membutuhkan resource 1, 2, dan 2. Resource yang diperlukan itu ada, yaitu available-nya 3, 3, 2. Jadi ini akan berjalan. Proses P1 berjalan dan akan melakukan update port. Port ini nilai available-nya akan diupdate dengan cara work plus allocation. Jadi 332 ditambah 311. Jadi 4 salah 6 4 dan juga 3. Kemudian kita akan menjalankan P2. P2 ini nilai yang diperlukan resource-nya itu yaitu 600. Di sini
cukup resource yang ada, jadi akan berjalan prosesnya. Kemudian worknya akan diupdate jadi 6 tambah 4, 10. B-nya ada 5. Kemudian C-nya ada 6. Nah, setelah itu ada proses 3. Proses 3 ini yang diperlukan, resource yang diperlukan yaitu 0, 1, dan 1. Di sini tercukupi, maka akan berjalan. Jadi resource-nya akan dilepaskan yang allocation ini, jadi tambah di sini. Yang A-nya jadi 13. B-nya jadi 7. C-nya jadi 8. Kemudian proses P4 itu resource yang dibutuhkan ada 4, 3, dan 1. Di sini di sini tercukupi resource yang tersedia, maka akan berjalan juga. Dan resource itu akan diupdate jadi 14, 8, dan 11. Kemudian yang ditunda tadi itu akan dijalankan oleh program karena resource yang diperlukannya sudah terpenuhi. Jadi akan berjalan. Kemudian resource-nya akan diupdate jadi 15, 10, dan 12. Namun kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan deadlock ini yaitu deadlock adalah terjadinya saling tunggu-menunggu antar proses dalam menggunakan resource. Resource itu digunakan oleh dua proses dalam waktu bersamaan sehingga terjadinya saling tunggu-menunggu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.